warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Thalia Igustetia, NIM 207200059, lalu Alvanisa Dwi Pramudia Wardani, NIM 207200063, dan Ardiana Rahayu, NIM 207200069 dari kelas IPA B semester 3. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang energi dalam tubuh. Yang termasuk energi dalam tubuh, yang pertama yaitu makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Fungsi energi dalam tubuh diantaranya yaitu berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas yang lain. Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Dengan mengonsumsi makanan yang baik dan cukup, tubuh manusia dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Lalu apa saja zat makanan yang berperan sebagai sumber energi? Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi diantaranya yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain 1. Protein hewani. Contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kedua yaitu protein nabati. Misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain yaitu yang pertama, lemak hewani yaitu keju, susu, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam. Yang kedua yaitu lemak nabati, contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Lemak juga memiliki fungsi. Fungsi lemak antara lain yaitu yang pertama sebagai sumber energi. 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan yang terakhir yaitu pelindung tubuh dari suhu rendah. Pengertian nutrisi. Menurut Sunaryo, nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu sebagai sumber energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan menurut Roxiel, nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Sedangkan menurut Suparyasa, nutrisi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Berdasarkan jumlah atau kadar yang dibutuhkan di dalam tubuh,
nutrisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh di dalam jumlah besar. Yang termasuk di dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat dihasilkan dari sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui fotosintesis. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. Karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, jagung, gandum, ubi jalar, ketela pohon, kentang, dan juga sagu. Selanjutnya adalah protein. Protein terdiri dari asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh dan asam amino non-esensial yang dapat dibuat di dalam tubuh. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh serta sumber energi. Menurut sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan serta protein hewani yang berasal dari hewan. Protein nabati dapat ditemukan di kacang-kacangan, padi-padian, dan sayuran, sedangkan protein hewani dapat dijumpai di daging hewan dan telur ayam. Selanjutnya, lemak. Lemak berfungsi sebagai penyedia cadangan energi, pembawa zat-zat makanan esensial, pelindung organ-organ tubuh yang lunak, serta melindungi tubuh dari suhu rendah. Berdasarkan sumbernya, lemak juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani yang dapat diperoleh dari daging, keju, mentega, telur, ikan segar, susu, dan minyak ikan, dan juga lemak nabati yang dapat diperoleh dari kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Jenis nutrisi yang kedua yaitu mikronutrien. Mikronutrien merupakan zat gizi yang memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Beberapa zat yang tergolong di dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis makhluk hidup. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan berbagai penyakit dan terjadinya avitaminosis. Macam-macam vitamin diantaranya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B11, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin H, dan juga vitamin K. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu berbagai aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, seperti kerja otot, peredaran darah, pembekuan darah, dan lain-lain. Macam-macam mineral diantaranya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, belerang, zat besi, yodium, seng, fluor, dan juga tembaga. Selanjutnya, C. Kebutuhan energi dalam tubuh. Apa sih pengertian kebutuhan energi? Menurut WHO, kebutuhan energi adalah mengonsumsi makanan yang diperlukan tubuh sesuai dengan kebutuhan kalori seseorang untuk beraktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang. Kebutuhan energi tersebut dapat diperoleh dari sumber makanan bergizi yang mengandung karbohidrat dan lemak. Kebutuhan energi total orang dewasa diperlukan untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, efek makanan, atau pengaruh dinamik khusus. Angka metabolisme basal atau basal metabolic rate merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. Kurang lebih 2/3 energi yang dikeluarkan seseorang sehari digunakan untuk kebutuhan aktivitas metabolisme basal tubuh. Angka metabolisme basal dinyatakan dalam kilokalori per kilogram berat badan per jam. Angka ini berbeda antar orang dan mungkin pada orang yang sama bila terjadi perubahan dalam keadaan fisik dan lingkungan. Sumber energi yang berasal dari makanan bergizi tersebut tidak bisa langsung digunakan sebagai energi,
tetapi bahan makanan tersebut harus diubah menjadi energi kimia yang berbentuk ATP atau adenosin trifosfat. Apabila ATP pecah akan menjadi ADP dan Pi, maka akan dilepaskan sejumlah energi. Energi inilah yang digunakan untuk kontraksi otot dan proses biologis lainnya. Satu senyawa fosfat yang dilepaskan dari 1 mol ATP akan dikeluarkan energi kurang lebih sebesar 7-12 kg kalori. Kebutuhan energi ibu hamil. Tambahan energi yang dibutuhkan ibu hamil dengan usia dewasa yang mempunyai status gizi baik pada saat hamil serta aktivitas fisik ringan untuk trimester pertama hampir tidak memerlukan energi tambahan. Trimester 2 memerlukan 300-350 kg kalori per hari. Trimester 3 memerlukan tambahan energi sebesar 450-500 kg kalori per hari. Sedangkan untuk akhir kehamilan dibutuhkan sekitar 800.000 kalori lebih banyak dari kebutuhan kalori sebelum hamil. Hal ini dikarenakan ibu hamil membutuhkan tambahan energi atau kalori untuk tumbuh kembang janin, plasenta, jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Kebutuhan energi ibu menyusui. Kebutuhan energi sangat diperlukan untuk memproduksi air susu baru atau ASI. Ibu menyusui memerlukan tambahan energi atau kalori dari makanan sebesar 330 kg kalori pada 6 bulan pertama dan 400 kg kalori pada 6 bulan kedua dan 100-150 kg kalori dari cadangan lemak tubuh ibu menyusui itu sendiri. Karena lemak tubuh digunakan, berat badan ibu postpartum turun 0,5-1 kg per bulan. Kebutuhan energi bayi. Di usia 0-6 bulan, makanan yang paling tepat untuk bayi adalah ASI. Hal ini karena komposisi ASI paling tepat untuk bayi pada usia ini. Pada usia bulan pertama ini, produksi ASI mencapai 500 ml per hari. Memasuki bulan kedua dan ketiga, produksi ASI dapat naik sekitar 650 ml per hari. Apabila 100 ml ASI memberikan 750 kalori, maka bayi memperoleh 450 kalori. Sedangkan jumlah kebutuhan kalori sekitar 750 kalori, maka masih membutuhkan ASI sekitar 300 kalori. Kekurangan ini dapat dipenuhi dari sumber makanan tambahan bergizi lain. Di usia 9-12 bulan, kebutuhan kalori sekitar 350 kg kalori dari 500 ml ASI, sehingga diperlukan sumber makanan tambahan sebesar 450-500 kg kalori per hari. Kebutuhan energi anak. Kebutuhan energi atau kalori sekitar 10-15 kg kalori per hari. 20-35% terdiri dari lemak dan sisanya karbohidrat. Setiap kilogram berat badan anak memerlukan asupan energi sebanyak 100 kg kalori. Asupan lemak perlu ditingkatkan karena sebagai pembentuk struktur utama otak. Kebutuhan energi remaja. Pada masa remaja, kebutuhan energi diperlukan dalam jumlah banyak untuk pertumbuhan dan aktivitas yang memasuki periode tumbuh cepat. Kebutuhan energi pada remaja dipengaruhi oleh energi basal, jenis kelamin, faktor aktivitas, dan adanya penyakit. Jumlah energi yang dibutuhkan sesuai dengan daftar angka kecukupan gizi atau AKG, yaitu sebesar 800-1200 mg per hari. Kebutuhan energi dewasa. Pada usia 25 tahun, kebutuhan kalori mengalami penurunan. Hal ini tergantung pada aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Zat besi dibutuhkan oleh usia subur selama masa reproduksi. Untuk menggantikan kehilangan zat besi selama menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui, kalsium berperan penting dalam pembentukan tulang. Mengingat kehilangan massa kalsium dalam bertambahnya usia. Pada masa remaja ke dewasa, tubuh manusia membutuhkan beraneka ragam makanan yang dijamin mengandung sumber karbohidrat, protein, baik itu nabati maupun hewani, vitamin, mineral, dan sumber lemak atau minyak untuk menggantikan kehilangan zat besi dalam tubuh manusia. Kebutuhan energi lansia. Hasil penelitian membuktikan bahwa kecepatan metabolisme basal pada usia lanjut menurun sekitar 15-20%. Hal ini terjadi karena berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori yang dibutuhkan adalah lemak sekitar 9,4 kg kalori, karbohidrat sekitar 4 kg kalori, dan protein sekitar 4 kg kalori per gram.
Untuk lansia dibutuhkan 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya karbohidrat. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebesar 1960 kg kalori, sedangkan untuk lansia wanita 1700 kg kalori. Jika kebutuhan kalori yang dikonsumsi berlebihan, sebagian energi disimpan dalam cadangan lemak. Hal itu menyebabkan obesitas. Apabila terlalu sedikit, maka cadangan energi dalam tubuh akan digunakan sehingga jika berlangsung dalam jangka panjang akan menyebabkan tubuh kurus dan tampak tidak sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.